Baik, sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Semoga video ini selain untuk penyelesaian tugas ujian akhir semester juga bisa memberikan wawasan bagi yang menonton sekaligus yang mendengarkan. Baik, pertanyaan yang nomor 1 yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya bagian dari customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjaman tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Capacity. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulan. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Party. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya,
untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja, prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dimulainya. Payment masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Profitability. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan diajukan dapat disetujui bank. Protection tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan calon peminjam. Tadi penjelasan jawaban dari nomor 1. Selanjutnya beralih ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu tadi jawaban dari nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang terakhir, yaitu poin ketiga. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum, ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikutnya adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk. Pasar ibarat sebuah kue, dan setiap potongan kue merupakan gambaran market share. Mendapatkan keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin optimal, bisa menghasilkan tingkat penjualan yang
maksimal. Mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasan mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Menurut Stanton, pada tahun 1978, konsep manajemen pemasaran diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuas kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberi kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Ada 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran, yaitu orientasi pada konsumen, konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Dalam pemasaran, biasanya konsumen dianggap raja, dan produsen adalah pelayan yang memberikan kebutuhan raja. Pelayan produsen dilakukan dengan memberi berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik hingga cara pelayanan konsumen. Perencanaan kegiatan pemasaran, pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusun berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran, mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Kepuasan konsumen. Unsur paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi juga bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.